warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Civic Learning Podcast, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Dalam episode kali ini, kita mengusung tema menguatkan kewarganegaraan dengan menjadi generasi yang bertanggung jawab. Oh iya, sebelum itu, perkenalkan saya Dita Amalia Firdaus selaku Sekretaris Divisi Akademik HMPS PPKN UAD. Dan narasumber yang menemani saya pada podcast kali ini yakni Mbak Elvi Nur Hidayati selaku Demisioner HMPS PPKN UAD tahun 2020. Selamat datang Mbak Elvi di podcast Civic Learning pada kali ini, episode yang kali ini. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya Mbak? Sekarang kesibukannya apa? Mungkin bisa dibagikan. Oke, alhamdulillah luar biasa ya untuk kabarnya. Kalau untuk kesibukannya saat ini kemungkinan masih sibuk dengan organisasi IRM dan ya ini kadang juga misi apa gitu. Jadi masih sibuknya organisasi, terus sibuk juga tugas akhir. Kemarin juga alhamdulillah masih proposal. Jadi masih dalam tahap bimbingan. Oh iya, semoga cepat sempurna ya Mbak. Amin. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan bersama Mbak Elvi mengenai penguatan kewarganegaraan dengan menjadi generasi yang bertanggung jawab. Nah, menurut Mbak sendiri nih, tanggung jawab yang dimaksud dalam prinsip kewarganegaraan itu seperti apa? Oke, mungkin kalau tanggung jawab dalam prinsip kewarganegaraan, di sini mungkin saya akan menjelaskan dulu ya tanggung jawab itu apa sih gitu. Tanggung jawab itu merupakan keadaan di mana seseorang itu mempunyai kewajiban untuk dapat melakukan akibat dari apa yang dia lakukan. Jadi misalkan kalau kita pengen ada melakukan sesuatu, misalkan kita pengen kuliah nih, berarti tanggung jawab kita adalah kuliah gitu. Tanggung jawab kita adalah pendidikan, untuk menempuh pendidikan seperti itu. Terus kalau misalkan tanggung jawab dalam prinsip kewarganegaraan, memang juga kewarganegaraan itu sangat berkaitan erat dengan negara ya, sangat berkaitan dengan Indonesia dan sangat juga berkaitan dengan dasar kita yaitu Pancasila. Karena Pancasila itu kan merupakan suatu pedoman kehidupan sebetulnya dan segala bentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu sudah diatur secara lengkap di Pancasila sebetulnya. Pancasila itu kan merupakan dasar hukum dan merupakan filosofi juga di negara Indonesia gitu. Dan Pancasila mempunyai 5 sila yang di masing-masing sila itu mempunyai nilai-nilainya tersendiri dan itu juga sebetulnya tanggung jawab kita untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Misalkan sila pertama Pancasila gitu ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nilai terkandung apa? Yaitu nilai ketuhanan ataupun keagamaan. Jadi kita harus mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan agama yang kita anut dan juga menghargai agama orang lain. Karena di Indonesia itu kan banyak ya agama yang sudah diatur dalam undang-undang gitu. Ada Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan tanggung jawab kita untuk menghargai kepercayaan dan juga agama orang lain. Lalu juga ada sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti apa yang terkandung dalam itu? Yang terkandung dalam itu adalah peduli, rasa peduli. Nah, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk peduli terhadap sesama. Kalau misalkan nih kita sebagai mahasiswa terus kemudian kita ada mengalami kesusahan, terus kita sebetulnya itu bisa membantu. Nah, itu sebetulnya menjadi tanggung jawab kita untuk membantu dia gitu. Karena manusia itu kan hidup sebagai makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Jadi pasti akan membutuhkan orang lain. Kalau misalkan kita membantu orang lain, nanti orang lain juga akan membantu kita seperti itu. Lalu sila ketiga Pancasila itu persatuan Indonesia. Berarti apa sih yang terkandung dalam nilai persatuan Indonesia? Berarti yang terkandung adalah persatuan dan kesatuannya. Gitu. Persatuan dan kesatuan di sini dimaksudkan pada perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia itu kan multikultural. Banyak sekali budaya, banyak sekali ras, banyak sekali suku, dan bahkan setiap daerah ataupun setiap pulau itu pasti mempunyai sangat banyak gitu, banyak mempunyai suku atau ras ataupun budayanya masing-masing kayak gitu. Dan setiap ras pun atau setiap suku pun punya budaya, jadi banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia. Berarti
kita juga harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar tetap utuh. Kita juga jangan sampai melupakan bahwasanya Indonesia itu merdeka ya atas persatuan para masyarakatnya gitu. Masyarakat Indonesia zaman dahulu ya pengen kita supaya merdeka, jadi kita bersatu kayak gitu. Lalu juga sila keempat Pancasila, perkataan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti nilai apa yang terkandung dalam sila keempat ini? Yang terkandung adalah musyawarahnya atau menghargai pendapatnya orang lain. Nah itu merupakan suatu tanggung jawab kita. Kayak misalkan kita di kelas nih, terus dosen itu punya tanggapan ataupun pertanyaan kepada mahasiswanya. Terus ada mahasiswa yang dia itu berpendapat, terus ternyata tidak sesuai dengan kita. Nah itu kita tidak boleh, wah kamu nih harusnya gini-gini, kamu salah gitu. Kita tidak boleh menjudge bahwa itu salah, karena pendapat orang itu kan berbeda-beda, berbeda bantal, berbeda juga mimpi gitu. Jadi setiap orang berbeda otak, yang berbeda juga apa yang dia pikirkan gitu. Jadi kita mempunyai tanggung jawab untuk menghargai pendapat itu. Lalu kemudian sila kelima Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa sih yang terkandung dalam itu? Keadilan. Keadilan itu diraih apabila kita juga mau untuk melakukan aturan-aturan yang ada. Bukan hanya kita itu pengen semuanya tuh adil, pengen semuanya tuh kita rasain gitu, tapi kita juga punya kewajiban atau kita juga punya tanggung jawab untuk melakukan keadilan itu juga, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi tanggung jawabnya itu berkaitan erat ya dengan Pancasila itu sendiri. Iya, kalau kita sesuaikan dengan prinsip kewarganegaraan, berarti ya kembali lagi dengan pedoman kita. Kemudian nih, menurut Mbak, tanggung jawab yang harus ditanamkan pada generasi muda kayak kita ini di era sekarang ini sebagai warga negara Indonesia itu apa sih? Yang harus kita tanamkan gitu ya ke generasi muda. Kalau untuk tanggung jawab, sebetulnya kita pun juga sebagai generasi muda itu kedepannya 10 tahun yang akan datang kemungkinan kita nantinya akan memimpin negara, ya enggak? Kita misalkan nih, kita sebagai mahasiswa PPKN dan kedepannya kita pengen nih jadi guru PPKN. Nah, kita juga harus mempunyai tanggung jawab ya untuk mengembangkan diri kita agar kita bisa menjadi guru PPKN. Jadi generasi muda itu harus mempunyai target. Target, maksudnya target itu apa? Apa sih yang harus kita lakukan ke depannya? Gitu. Pada saat kita sudah jelas dengan apa yang akan kita lakukan, orang itu akan merasa bertanggung jawab gitu. Orang itu akan merasa wah berarti aku harus gini. Jangan sampai nanti targetku nggak tercapai. Nah berarti kan cara dia untuk mencapainya itu dengan rasa tanggung jawab dia bahwasanya ya aku harus berhasil. Gitu. Nah generasi muda sekarang itu kebanyakan kan lebih kepada malas atau dan sebagainya. Nah itu sebenarnya yang harus kita rubah. Gitu. Generasi muda ya besok yang akan menggantikan para pemimpin sekarang. Mungkin 10 tahun yang akan datang Mbak Dita bisa jadi presiden dan sebagainya gitu ya. Jadi kewajiban kita juga ya untuk mengembangkan diri kita. Kalau misalkan kita nih sebagai seorang mahasiswa, berarti ya harus menanamkan dalam diri kita bahwa kita harus menjadi mahasiswa yang berprestasi misalkan, atau mahasiswa yang punya soft skill tinggi dan lain sebagainya. Kemudian nih Mbak, dari tanggapan Mbak sendiri nih, kan generasi muda sekarang ini dihadapkan pada suatu permasalahan, kemudian mereka kan lagi labil nih. Nah banyak kan kayak bukannya menyelesaikan masalah itu, bukannya menghadapinya, tapi malah lebih ke menghindarinya begitu kan. Nah itu menurut Mbak tanggapannya gimana nih? Kan ada alasannya mungkin dari alasan pribadi lagi nggak, mungkin nanti akhirnya nggak dikerjain atau gimana. Nah menurut Mbak, dari tanggapan Mbak bagaimana? Oke. Generasi remaja sekarang ya kita kan merupakan Gen Z ya. Gen Z itu lebih kepada ya kerja main-main gitu. Nah itu yang seharusnya kita rubah juga. Kadang alasan pribadi itu menjadi orang itu malas sebetulnya. Tapi pada saat kita hanya memikirkan alasan pribadi, itu sama dengan kita egois. Jadi kita hanya memikirkan keegoisan kita gitu. Misalkan kita ada tugas nih, misal kita ada tugas, terus kita mikir besok aja aku kan lagi pengen me time nih, atau aku lagi pengen main nih. Nah, ya pekerjaan yang
ditunda itu malah akan semakin banyak gitu loh pada esok hari. Nah itu seharusnya yang kita rubah. Jadi alasan pribadi itu nanti pada saat kita terus menanamkan itu dalam diri yang kita itu egois sama diri kita sendiri, itu kedepannya akan menjadi hal yang buruk malahan. Jadi kalau generasi muda atau generasi remaja sekarang mungkin dalam fase-fase egois, dia ingin mencari jati dirinya. Nah itu nggak apa-apa, tetapi itu adalah fase yang harus kita lewati. Bukan berarti fase itu yang udahlah aku nggak mau, aku misalkan egoisnya benar-benar dimenangkan sama dirinya. Itu yang tidak boleh gitu. Lalu kemudian bagaimana sih cara kita sebagai temannya untuk memberitahukan gimana sih cara dia. Nah kita harus menjadi teman ngobrolnya. Kan kalau dalam pendidikan itu guru itu bisa jadi teman gitu kan. Nah kita harus menjadi temannya dulu. Kamu kenapa sih gitu? Ditanyakan kamu kenapa? Apa ada masalah apa? Ditemenin aja. Terus pelan-pelan kita tarik ke arah yang benar. Jadi pada saat kita menjumpai orang-orang seperti itu, jangan sampai kita tuh langsung kayak mendes, ih kamu kok nggak tanggung jawab sih, ih kamu kok egois sih, enggak. Itu malah akan menjadi dirinya, ya udah kenapa sih, malah nanti akan menimbulkan pertengkaran ataupun nanti pertikaian gitu loh. Nah itu malah nggak bagus. Jadi lebih baik ya udah ya kita ajak aja, ayo gini, ayo gitu. Karena kalau misalkan nih kita kasih contoh dalam organisasi gitu ya. Gak mungkin kita dalam organisasi itu kerjanya sendiri dong, gak mungkin. Pasti butuh orang lain. Dan organisasi kan adalah sebuah sistem, di mana sistem itu kan ada bagian-bagiannya. Jadi kita harus saling ngajakin, harus saling rangkul. Nah itu yang harus kita lakukan kepada generasi muda yang mungkin dia itu egois atau tadi itu punya alasan pribadi lah sehingga dia tidak bertanggung jawab. Jadi kalau dari diri kita sendiri lebih kepada manage diri sendiri. Lalu dari Mbak nih ada nggak nih tips untuk para generasi muda untuk dalam belajar bertanggung jawabnya agar lebih maksimal gitu? Oke. Kalau tips ya, kita belajar bertanggung jawab itu sebenarnya bisa dari kita bersosialisasi atau kalau dari Mbak sendiri ya itu organisasi sih. Jadi organisasi itu kita kalau misalkan di organisasi ya benar-benar yang kita kerjain di situ gitu loh. Jadi nilai-nilai ataupun hal-hal yang kita pelajarin pun nggak yang dikit tapi banyak gitu. Kalau misalkan kita dalam organisasi kita ketemu banyak orang, kita bersosialisasi dengan banyak orang yang notabene itu orang itu lebih pengetahuannya lebih tinggi dari kita, terus pokoknya lebih baik dari kita, pasti kita kan punya pacuan di dalam diri. Wah nih orang kok bagus banget ya, wah nih orang kok ternyata pintar banget ya, terus aku kemana nih, terus kok aku gini-gini aja nih gitu. Kalau dari Mbak sendiri seperti itu. Jadi kita bisa melihat orang lain, wah ternyata di umur segini dia bisa misalkan dia bisa jadi ketua dan lain sebagainya, kok aku nggak bisa sih. Nah itu kita harus introspeksi sama diri kita. Jadi kita bisa terus memacu diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kalau dari Mbak sih organisasi ya. Tetapi juga organisasi kalau misalkan kita itu nggak yang aktif banget, ya nggak bakal ada hal-hal yang bisa kita pelajarin kayak gitu. Jadi kalau dalam organisasi ya ayo kita bener-beneran kayak gitu. Pasti dalam organisasi itu ada naik turunnya pasti. Jadi dalam organisasi pun harus ada teman sebenarnya, harus ada teman yang dia itu mau berjuang bareng dalam organisasi itu. Makanya kalau dari Mbak sendiri, kalau dalam organisasi harus ada teman yang merangkul juga gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi malas ataupun kita lagi gak pengen ngapa-ngapain, dia yang ngajakin gitu. Jadi Mbak pun juga kayak wah ternyata banyak banget nih hal yang bisa aku pelajari dari sini. Ternyata dengan Mbak ini ketemu dengan banyak orang, wah ternyata banyak ya gitu hal-hal yang sebetulnya bisa aku raih tapi sekarang tuh nggak bisa aku raih gitu. Jadi harus terus mengembangkan diri sih. Jadi untuk dorongan untuk bertanggung jawabnya tuh lebih banyak dari
dari eksternal gitu. Iya. Kemudian mungkin dari Mbak ada pesan nih bagi generasi muda agar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Oke, kalau pesan mungkin di sini Mbak nggak bisa ya kayak memesankan ke para generasi muda harus ini harus itu. Cuman kita sebagai generasi muda harus ditanamkan dalam diri bahwa kedepannya kitalah yang akan memimpin negara, ya nggak? Kitalah yang akan menggantikan para pejabat ataupun pemimpin negara. Besok kita SMA kemarin ada nih guru PPKN dan pasti kita punya dong guru PPKN yang ternyata kok guru PPKN bosannya ya dan lain sebagainya. Nah kita harus memacu diri kita bahwasanya guru PPKN itu nggak kayak gitu kok gitu. Guru PPKN itu menyenangkan kok ya dengan cara apa ya, dengan cara kita mengembangkan diri kita, dengan cara metodenya harus diperbaiki, medianya harus diperbaiki, cara ngajarnya harus diperbaiki. Nah itu bisa kita kejar dengan kita senantiasa mengembangkan diri, senantiasa belajar gitu loh. Jadi tanggung jawab itu bisa kita pelajari dengan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Nggak yang wah aku harus belajar bertanggung jawab, gimana ya caranya, teorinya apa ya, itu malah nggak bakal jadi gitu loh. Kalau rasa tanggung jawab itu harus langsung, kayak misalkan harus langsung diimplementasiin. Jadi kalau ada kegiatan apa kita bertanggung jawab penuh di situ. Misalkan nih dari kita pernah jadi kepanitiaan si acara dan lain sebagainya, terus ternyata kok ada masalah nih di si acara, nah kamu yang harus wah gimana ya ini biar bisa selesai. Nah itu berarti kamu udah mempelajari tanggung jawab gitu. Sebetulnya tanggung jawab itu tidak dipelajari dari pelajaran ataupun teori gitu. Kalau di PPKN kan biasanya teori ya, tanggung jawab terhadap negara, tanggung jawab terhadap pemerintah dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita itu kalau mau belajar ataupun pengen jadi generasi yang bertanggung jawab, ya harus senantiasa untuk mengembangkan diri kita secara langsung, kayak gitu. Secara langsung ya dengan bersosialisasi, dengan berkegiatan. Jadi kita tuh tahu tanggung jawab itu apa sih, arti dari tanggung jawab sebenarnya itu gimana sih? Jadi tanggung jawab sendiri itu tidak bisa diperoleh secara instan. Iya, gitu ya. betul. Iya, terima kasih Mbak Elvi atas penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para generasi muda. Baik, sekian podcast Civic Learning kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.